Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi fikih. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wila. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani kitaba wa bil hadisi huda, amin. Oke, saat ini kita dalam pelajaran fikih akan membahas tentang wudu, lebih spesifiknya kepada rukun wudu atau hal-hal yang wajib di wudu apa saja. Oke, sebelum ke rukun dulu atau hal yang wajib di rukun, yang wajib di wudu, mari kita bahas dulu apa itu wudu. Oke, ini dalam kitab Fiqh Sunnah ya, tentang wudu. Oke. Wudu itu adalah seperti yang kita ketahui, yaitu toharatun ma'iyatun tata'alaq bil wajhi wal yadaini wa ra'si wa rijlaini. Jadi wudu yang seperti yang kita ketahui bahwa kesucian air atau air suci, tata'alaku yang berkaitan bil wajhi dengan wajah, wal yadaini dengan tangan, wa ra'si dengan kepala, wa rijlaini dan dua kaki. Jadi dua tangan, satu kepala dan dua kaki. Jadi air suci yang dibasuhkan kepada wajah, dua tangan, kepala dan juga dua kaki, itu disebut dengan wudu. Oke, sesuai dengan dalilnya apa? Yang pertama dari Al-Qur'an, yaitu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini. Artinya, hai yang beriman, di mana idza kuntum ila sholati, di mana kalian mendirikan salat, bagsilu maka basuhlah, wujuhakum wajah-wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi sampai siku, wamsahu dan basuhlah, biru'usik bukan basuh, dan usaplah, biru'usikum kepala-kepala kalian, wa arjulikum kaki-kaki kalian, ilal ka'baini sampai ke dua tumit atau dua mata kaki. Nah, itulah wudu. Jadi wudu itu Allah perintahkan jika kita mau sholat maka harus membasuh muka, kaki sampai siku, dan juga mengusap kepala dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini dalil secara Al-Quran. Sedangkan dalil dalam hadis sunnah dikatakan Qala berkata Rasulullah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Qala berkata, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang dari kalian di mana ahdasa batal, di mana hadas itu mungkin kentut atau buang air besar, hatta yatawaddoa sampai dia berwudu. Jadi Allah itu tak akan pernah menerima salat salah seorang dari kalian sampai kalian di mana kalian wudu, di mana kalian hadas, kecuali kalau sudah selesai wudu sampai dapatkan wudu. Oke. Sedangkan menurut ijma, ini in aqada ijma'u muslimin, bersepakat orang muslim bahwa kepada syariatnya wudu min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasulullah sallam, ila yaumina hada, sampai hari ini gitu. Jadi ijma'nya itu jadi kesepakatan, sudah jelas bahwa yang namanya wudu itu dari dari wajah,
tangan, ra'su, kepala, rijlaini sampai ke kaki. Oke, kita lanjut ke sini nih. Faraid. Oke, faraid kewajiban-kewajibannya. Lil wudu'i faraidu. Dalam wudu itu ada kewajiban-kewajibannya atau disebut dengan arkan, rukun-rukun. Yang tatarokaba tersusun minha darinya rukun hakikat wudu. Jadi wudu itu tidak akan disebut wudu jikalau tidak memenuhi faraid dan arkan, kewajiban dan rukun-rukun. Oke, apa kewajiban dan rukun yang pertama? Yang pertama niat. Itu yang pertama niat. Apa tuh niat? Wa hakikatuha, dan hakikatnya itu iradah, keinginan, al mutawajjihatu, yang mengarah nahwil fi'li, kepada pekerjaan. Jadi keinginan untuk bekerja atau melakukan itu sebut dengan niat. Tapi ibtigha'a ridallahi, mencari ridho Allah Ta'ala, dan juga wa imtisali hukmihi, dan untuk melaksanakan hukum. Jadi niat itu adalah keinginan untuk melakukan, tetapi bukan hanya itu saja, tapi untuk mencari ridho Allah dan melakukan hukumnya. Ini niat itu juga bisa disebut dengan amaliyatul qalbil mahd, perbuatan hati al-mahd, secara langsung, spontan gitu. La dakhala lisani fihi, tidak termasuk dalam lisan. Jadi yang namanya niat itu ya pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Lisan itu bicara, itu perbuatan hati. Oke, kita. Dan juga niat itu bukan talafuz biha ghairu masru'in. Mengucapkan niat itu tidak disyariatkan. Bukan dilarang ya, tidak disyariatkan. Jadi kalau kita ada nawaitu li salat apa gitu, salaitu li apa gitu, itu bukan sebuah rukun, tapi yang jadi rukun adalah niatnya. Kalau kita pengen mengucapkan ya nggak apa-apa. Li tajil, untuk menghilangkan, untuk menghilangkan rasa keraguan, maka bolehlah dengan mengucapkan niat. Oke. Nah, sebenarnya dalam hadis katakan dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadisnya hadis jamaah. Oke, riwayatnya hadis jamaah. Jadi banyak meriwayatkannya. Jadi dari Umar radhiyallahu anhu berkata, dari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, katanya, sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Karena sah atau tidak sahnya suatu perbuatan tergantung niat. Oke, ini sudah dibahas dulu di pengajian malam ya. Kita lanjut lagi. Ini yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-fardu as-sani, atau kewajiban yang kedua adalah ghusl wajhi maratan wahidatan, membasuh muka satu kali saja. Isalatul ma'i alaihi, membasuh air kepadanya. Membasuh, isalatu mengocorkan atau mengalirkan air kepada wajah gitu. Beda ya, kalau mengalirkan berarti airnya harus mengalir langsung ke wajah gitu. Airnya kena ke wajah. Di anna ma'nal ghuslu isalah, karena warnanya ghuslu itu artinya isalah, mengalirkan. Jadi airnya harus ada airnya gitu. Ini yang kedua. Jadi ghusl wudu. Oke, wahadul wajhi wahadul wajhi, sedangkan batasan wajah itu min a'la, dan min a'la tastihil jubhati, batasan wajah itu min a'la tastihil wajhi, dari atas dataran jabhati itu dahi, sampai ila asfalil lihina tulan, ila asfalil lihina, sampai paling bawah dagu atau di bawah jenggot, tulan secara horizontal.
Oke, membasuh, ulang lagi, dari batasnya wajah itu adalah dari atas dataran dahi sampai ke paling bawah dari dagu atau janggut. Tulan secara vertikal, secara vertikal. Dan wamin syahmati, dari wamin syahmati, dari cuping al-uduni, cuping telinga, ila syahmatil uduni, sampai ke cuping telinga satu lagi, arodon, secara horizontal. Nah, ini batasan wajah ya. Batasan wajah itu dari dahi sampai ke bawah dagu atau di bawah janggut, tulan secara vertikal dari atas ke bawah. Atau min syihmatil uduni, dari cuping telinga sampai ke cuping telinga satu lagi, arodan, secara horizontal. Nah, ini wajah ya. Ini rukun kedua. Oke, rukun ketiga adalah qasul yadaini ila mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai ke siku. Oke. Pertanyaannya, siku itu apa batasnya? Al-mirfaqu, siku adalah al-mafsilu. Al-mafsilu itu penyambung atau sendi, penyambung, alladhi baina al-dudi, antara tangan atas, wa sa'idi, dan tangan bawah. Jadi antara tangan atas atau tangan bawah. Tangan bawah itu hasta. Jadi al-mirfaq itu. Wa yadkhulu mirfaqani, dan dua mirfaq ini, dua siku ini termasuk wajib untuk membasuhnya. Huwa al-muntaridu, itu ada dari hadis Nabi SAW, dari petunjuk Nabi SAW. Oke, ini adalah rukun ketiga. Dan rukun keempat ini ya, masur ra'si, mengusap kepala. Masu dan goslu beda. Al-masu itu maknanya al-isabatu bil balali. Jadi mengenakan balal itu apanya? Basah. Jadi isabah al-balali bil balali. Jadi mengenakan air basah, yang basahnya dikenakan itu. Wala yatahaqaqu, dan tidak akan pernah terjadi al-masu ini kecuali biharkatil adwi, dengan menggerakkan anggota badan, al-masi, yang akan membasuh, mulsakon, mengenai bil mamsuhi, dengan yang mau dibasuh. Jadi yang namanya masuh itu adalah tangan yang basah kemudian dikenakan kepada sesuatu yang mau dibasahi, tangan yang basah, tangan yang mau diusapi gitu. Kemudian fawad'ul yadi al-asabi, fawad'ul yadi awil asabai, atau menyimpan tangan, dan al-asba'i itu jari-jari, ala ra'si, dan kepala atau selainnya, layu sama mashan, tidak disebut mashan, masah, mengusap. Jadi tidak disebut mengusap. Summa, kemudian, inna zahiru qaul ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh zahirnya ayat, zahirnya qaul dauhan Allah atau perkataan Allah, wamsahu bi ru'usikum. Ini mengusap kepala itu layak tadi wujub ta'mimi ra'si bil ma'si, itu bukan menuntut atau menyuruh wajibnya merata semua kepala bil mashi, dengan mengusap. Tetapi yubhanu minha, dipahami darinya, an mashaba ra'si, sebagian kepala maksudnya, bukan semua kepala. Yakfi, cukup, fil imtisali, dalam praktiknya, cukup saja dalam praktiknya, udah jelas. Oke, jadi yang namanya maksud itu mengusap kepala itu bukan seluruh kepala dari leher sampai ke atas, enggak. Oke. Di sini ada 3 cara dalam cara mengusap. Yang pertama, mashu jam'i ra'si,
mengusap semua kepala, artinya dari depan kepala, dari rambut depan sampai ke belakang. Seperti kata sahabat Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi, mengusap rambutnya dengan dua tangannya, fa'aqbala bihima, dan menghadapkan tangan dengan dua tangannya dari depan, artinya dari depan rambut yang di depan ya, wa adbaroha, dan membelakangi rambut dari depan ke belakang gitu. Bada'a, memulainya bimiqdami ra'sihi, dari depan kepala, itu yang kepala berarti di atas jabhah rambut. Summa dhahaba, kemudian menggiringnya, bihima, dengan dua tangan ila qafahi, ke belakang kepala. Summa radda huma, dan membalikannya, ilal makanil ladzi bada'a bihi, ke tempat yang dimulai dari awal. Oke. Itu masih cara yang pertama. Cara yang kedua, mengusap itu masuhu ala imamah wahdaha, mengusapnya kepada imamah. Imamah itu sorban yang ada di kepala ya. Jadi hanya cukup saja dengan mengusap imamah atau sorban yang di kepalanya saja. Sebagai dalam hadis Nabi kata an hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah sallallahu yamsahu, membasuh atau bukan membasuh, mengusap ala imamatihi, kepada sorban yang di kepala, wa khufaihi, dan dua sandalnya. Oke. Ini hadis tentang cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga, yang ketiga, mashuhu ala nasiyati wal imamah, mengusapnya an-nasiyati, ubun-ubun, wal amati, dan wal amamati, dan awal imamati, dan imamah. Imamah itu sorban ini. Jadi bukan hanya imamah tapi nasiyah juga. Nasiyah itu ibun-ibun. Jadi membasuh itu dari ibun-ibun juga dan kepala. Ibun-ibun, ubun-ubun, dan imamahnya. Seperti dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, berwudu, pamasaha, dan membasuh binasiyatiha, membasuh ubun-ubunnya, wa ala imamati, dan imamahnya atau sorban, wal khufaini, dan dua sandalnya. Muslim. Ini cara yang ketiga. Cara mengusap. Sedangkan rukun yang kelima, ghuslu rijlaini ma'a ka'baini, membasuh, ini bukan mengusap, membasuh dua kaki, rijlaini ma'a ka'baini, sampai kepada dua tumit atau dua mata kaki. Ini hadisnya mutawatir ya. Hadisnya mutawatir, ini yang meriwayatkan bukan hanya satu, tentang pekerjaan Rasulullah SAW dari membasuh tumit ini. Seperti dalam hadis dikatakan, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, takhallafa anna Rasulullah SAW fi safaratin. Rasulullah takhallafa, tertinggal, anna, dari kita, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW fi safaratin, dalam safar. Fa'adrakna, kemudian adrokna waqad arhaqna al-asru. Lagi fa'adrokna, dan kami sampai, waqad arhaqna, dan kami mengakhirkan al-asra, salat asar. Faja'alna, dan kami memulai, natawadda'u, wudu, wa namsahu, dan mengusap, ala arjalina, kepada membasuh arjalina, kaki-kaki kita. Fanada, maka berteriak, bi'a'la sautihi, dengan paling tinggi, dengan suara tinggi, bi'a'la, setingginya, sautihi, suara, maksudnya setinggi, suara yang tinggi. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit dari neraka. Celakalah tumit, maksudnya tumitnya tertinggal ya. Mengatakannya marota ini dua kali, au salasan, sampai tiga kali. Bilang wailul lil aqabi minan nar tiga kali, sampai dua kali sampai tiga kali. Muttafaqun alaih. Nah, ini tentang
rukun yang kelima ya. Jadi membasuh kaki sampai ke tumit itu hadisnya mutawatir, artinya sahih banget gitu, sahih, jadi nggak ada dhaifnya. Nah, nanti itu belajar mustalah hadis nanti. Oke, ini rukun yang kelima. Rukun yang keenam tartib, teratur. Tertib bahasa kita mah, tapi apa beda atau enggak ya tertibnya? Tertib di sini atau di awal dari wajah, kepala, tangan sampai kaki, jadi satu. Di Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah qad dzakara, sungguh menyebutkan fil ayat, dalam ayat menyebutkan apa? Faraidho al-wudu'i, kewajiban kebersihan berwudu, murattabatan secara teratur. Ma'afas lirijla ini dengan membedakan dua kaki dengan tangan. Nah itu di kaki dan tangan nggak dicampur gitu. Kaki dan tangan digabungin nggak bisa, atau kaki dulu yang kanan, tangan yang kiri dulu nggak bisa. Jadi harus tertib. Wa faridatu kulli minhuma, dan wa faridatu kullin minhuma, kewajiban dari setiap yang dua itu al-ghuslu, membasuh ya, bukan mengusap. Biro si alladhi faridatuhu al-mashu, sedangkan kepala wajibnya adalah mengusap. Oke, kita ulang lagi. Jadi biro'si alladhi faridatuhu al-mashu, kepala mah wajibnya untuk al-mashu, mengusap ya. Beda antara membasuh mengusap. Mengusap itu tangan kita atau bagian tubuh kita basah kemudian diusapkan kepada tempat yang mau diusap, itu mashu ya. Wal arabu, dan bahasa Arab itu atau orang Arab itu la taqtaun an-naziro an-nazirihi illa li faidatin. Bahasa Arab itu la taqta'u, tidak memotong atau tidak memisahkan, an-naziro, paralel atau kelompok sambungan, an-manazirihi, dari sambungan lainnya, paralel lainnya, kecuali kalau ada faidahnya. Nah gitu, ini kaidah Arabnya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau disebutkan secara bertahap ya bertahap, nggak boleh acak-acakan dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau udah paralel ya paralel, ya, kalau tidak paralel ya bertahap ya bertahap. Wahia huna at-tartib, ini adalah tartib ya, maksudnya susunannya tersusun. Wal ayah masabaqat illa libayin wajib, ayat yang tadi yang lalu yang di atas itu tentang tentang wudu, ini itu menjelaskan tentang wajibnya untuk tartib gitu. Ini umum dalil, ada umum dalil hadisnya, dikatakan ini hadisnya, ibda'u bima bada'a Allahu bihi, mulailah dengan sesuatu yang Allah mulai gitu, ini dalilnya. Oke. As-sunnah amaliyah ala hadza tartib baina arkan wa madat, dan sekian. As-sunnah amaliyah, jadi sunnah secara praktikum, ala hadza tartib, kepada atas sesuai dengan tartib, bainal arkan, di antara rukun-rukun, falam yangkun an Rasulullah sallam, dan tidak menukil. Oke, ini bukan udah bahasan lain ya. Jadi intinya ada 6 ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah keinginan, pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Yang kedua adalah ghusl wajhi, satu kali ya, membasuh air, itu isalatul ma'i ya. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ila mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai kepada dua siku. Oke. Dan yang keempat mashu ra'si, membasuh kepala, mengusap kepala. Artinya mengusap itu air tangan yang basah atau bagian tubuh yang basah diusap kepada tempat yang mau diusap, itu disebut dengan al-mashu.
Oke, kemudian yang keempat, tata cara untuk membasuh. Yang pertama, semua kepala. Maksud semua kepala itu adalah dari ubun-ubun depan rambut yang di depan kepala sampai ke belakang, dan caranya dibalikin kembali lagi. Jadi dari depan tangannya dari depan ke belakang dan dibalikan lagi ke tempat awal yang ditarik. Jadi dari depan dibasuh ke belakang, dari belakang dibasuh lagi ditarik ke belakang gitu. Oke. Yang cara yang kedua, mengusapnya itu hanya imamah saja, atau hanya sorban yang ada di kepala saja cukup. Dan yang ketiga caranya adalah, mana yang ketiga itu? Yang di sini. Ini yang ketiga itu mengusapnya ibun atau ubun ya. Ubun-ubun dan imamah. Jadi harus imamah juga diusap. Kalau kita mah kopiah ya. Karena di kita mah bukan pakai imamah tapi pakai kopiah. Inasnya itu ubun yang di kepala, dan juga yang diusapnya adalah imamah, sorban yang dipasang di kepala. Oke, itu cara yang ketiga. Oke, rukun yang kelima adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki sampai ke tumit atau sampai ke mata kaki. Dan yang terakhir adalah tartib, tersusun dari wajah dulu, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Nggak boleh diacak dulu dari kaki lagi apalagi. Oke, sekian dari saya. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi, Selasa nanti lanjut ke sunnahnya. Untuk tugasnya adalah kalian merangkum aja dulu, ya, dari yang Bapak sampaikan, versi kalian. Bisa dimappingkan, boleh, terserah, atau mau dikerangkum itu aja. Nanti rangkumannya dikumpulkan sama Bapak dan kirim di WA. Tugas yang pertama ini ya. Nanti tugas yang itu sebagai bukti kalian belajar aja. Bisa buktikan belajar yang pertama, yang kedua supaya kalian hafal ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, cara ngejelasannya kurang pas karena lagi kaku. Oke, terima kasih.